Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah. Kita lanjutkan kuliah PPK ya. Kita sudah sampai bab berapa ini kita ya? Sebentar. Share bab 4 ya. Tentang distillation sequencing ya, destilasi berurutan, urutan destilasi. Apakah sudah bisa dilihat slide-nya? Sudah bisa. Oke. Sequence distillation. Nah, beberapa subbab yang akan kita bahas hari ini adalah di bab ini ya, di bab 4 ini adalah basic concept distillation sequence design ya, konsep dasar perancangan urutan menara destilasi. Lalu pemilihan urutan dan kondisi operasinya. Yang ketiga, performance kolom destilasi. Nanti ada shift tray maupun paket tower. Dan yang keempat adalah separasi dan recycle untuk proses continue. Nah, hari ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan 4.1 dan 4.2 ya. 4.1 dan 4.2. Konsep dasar urutan menara destilasi. Mari kita pertimbangkan kasus pemisahan komponen atau multi komponen homogen ya. Kita pertimbangkan pemisahan multi komponen homogen ya menjadi beberapa produk yang mana pemisahannya ini menggunakan menara destilasi. Jadi ini pemisahan menggunakan energi ya, karena fluidanya saling larut, fluidanya homogen, dan akan kita pisahkan berdasarkan trayek titik didih. Nah, nanti dalam kasus ini bagaimana kita memilih urutan menara destilasi itu ya, sequence-nya seperti apa. Anda lihat di sebelah sini ya, ada 3 komponen. Ya, ini campuran terdiri dari 3 komponen yaitu A, B, C. Nah, ketika kita menuliskan komponen, urutan komponen ya, tulislah komponen yang pertama itu, tulislah komponen yang mempunyai titik didih paling rendah ya, atau komponen paling ringan itu kita tuliskan di atas
ya. Dalam hal ini A lebih ringan dari B, B lebih ringan dari C. Kalau seperti ini penulisannya, ya, C ini paling berat. Berarti kita punya titik didih A lebih kecil dari titik boiling point B, ya, lebih kecil dari boiling point C gitu ya. Nah, urutan kemungkinan urutan pertama. Jadi A ini dipisahkan terlebih dahulu. Artinya sebagian besar produk atas dari kolom pertama ini adalah A. Lalu B dan C sebagai produk bawah kolom pertama ini dipisahkan di kolom kedua, di mana kita dapatkan B dan B sebagai produk atas kolom kedua dan C sebagai produk bawah kolom kedua. Ini kita sebut dengan direct sequence, ya, sequence langsung, direct. Artinya komponen yang mempunyai titik didih paling rendah atau komponen paling ringan itu terpisah terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini A terpisah terlebih dahulu di kolom pertama. Lalu kemudian disusul B dan C paling rendah, ya, paling berat, ya, paling berat, sehingga terpisah terakhir di bottom kolom kedua. Ini adalah direct sequence, ya, direct sequence. Lalu kita punya alternatif yang lain, ya, alternatif yang lain yaitu indirect sequence, tak langsung, indirect sequence, ya. Seperti apa indirect sequence? Bedanya dengan direct. Anda lihat kolom pertama. Kolom pertama, produk bawah dari kolom pertama itu yang paling apa ini? C. Jadi produk bawah yang kolom pertama ini yang paling apa? Paling berat, Pak. Paling berat. Ya, paling berat. Lalu kolom pertama itu menguapkan A dan B sampai ke atas. Ya, A dan B. Kalau kolom pertama yang direct sequence ini, yang direct, kolom pertama itu hanya A saja, ya, hanya A saja. Tapi sekarang yang indirect, di kolom pertama ini menguapkan A dan B. Lalu A dan B dipisahkan di kolom kedua. A sebagai produk atas dan B sebagai produk bawah. Nah, ini direct dan indirect ini memiliki perbedaan konsumsi energi, ya, terutama energi di reboiler, ya, konsumsi energi di reboiler. Nah, nanti kita akan memilih sequence mana itu yang memiliki konsumsi energi paling rendah, ya, konsumsi energi.
Direct sequence versus indirect sequence ya, perbedaan ya. Direct sequence, maka komponen paling ringan akan diambil di produk atas kolom pertama ya. Sedangkan indirect, nah ini komponen paling berat itu sebagai produk bawah ya. Produk bawah masing-masing kolom. Nah ini yang indirect, ini kan C. C itu berat. Terpisah pertama kali di bottom ya, sebagai bottom produk. Ini B sebagai bottom produk kolom kedua. Gitu ya. Perlu ya secara umum untuk direct sequence itu memerlukan energi yang lebih rendah, lebih sedikit daripada yang indirect ya. Mengapa demikian? Ya, karena hanya menguapkan yang ringan-ringan saja. Satu ya. Ini menguapkan A saja misalkan. Tapi yang ini A dan B. A dan B ya. Lalu komponen A paling ringan is only vaporized once. Hanya menguap satu kali. Ya, komponen paling ringan itu hanya menguap sekali. Nah, ini menguap sekali di di kolom pertama ini. Tapi untuk yang indirect, A ini menguap 2 kali, 1, 2 gitu ya. Maka konsumsi energinya berbeda nanti. Nah, tetapi dalam menghitung konsumsi energi, tidak mesti indirect itu yang paling banyak ya, tidak mesti. Nanti ada persamaan atau pendekatannya ya. Untuk indirect ya, ini memerlukan energi yang lebih, baik itu di reboiling maupun kondensasi yang harus disediakan oleh utilitas. Komponen A, nah ini komponen A atau paling ringan itu menguap 2 kali. Dapat lebih energinya dapat lebih efisien jika umpan yang dimasukkan ke dalam sequence itu mempunyai laju alir raw material paling ringan tadi yang A itu rendah. Ya, kalau laju alirnya yang ringan rendah diuapkan 2 kali juga mungkin kebutuhan energinya juga tidak terlalu banyak ya. Dan nah ini dia high flow rate of C. Nah makanya nanti tergantung ya dari laju alirnya. Besarnya energi reboiler itu tergantung dari laju alir komponen yang diuapkan. Nah ini alternatif pemisahan 4 komponen ya, di mana komponen yang paling ringan adalah A, lalu B, C dan D. Nah kalau 4 seperti ini, artinya kita perlu berapa kolom nih? Kolom pertama, nah ini. Kolom pertama kita mendapatkan A sebagai produk atas, ini ya,
Saya buat yang saya beri tanda seperti ini ya. Berarti A, B, C, D. Kolom pertama kita dapat A. Kolom kedua, nah ini ada B, C, D kan. Kita dapat, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Kolom kedua kita dapat B, lalu C, D. Nah, kolom terakhir, kolom ketiga, kita dapat C dan D. Ini adalah direct. Ya, ini jenis direct sequence. Direct ya. Nah, berarti ada berapa alternatif coba? Anda lihat. Untuk 4 komponen. Ada berapa alternatif nih? Alternatif 1, 2, 3, 4. Ini yang bisa kita tampilkan di sini 5 alternatif ya. Lima alternatif atau 5 kemungkinan sequence. Coba kita buat kemungkinan yang lain yang warna biru ya. Ini yang tengah ini. Menara pertama, menara kedua, dan menara ketiga. Ya, kita buat A, B, C, D masuk. Produk atasnya apa? Yang kolom pertama A dan B. A dan B, Anda lihat nih, ya. Lalu produk bawahnya C dan D. Nah, lalu ini masuk jadi AB, ya kan? Ini saya lanjutkan di sini. Masuk ke kolom ketiga ini C dan D. Coba sekarang yang warna hijau. Ini pertama, ini kedua. Ya, kita lihat nih. Ini ya, ini ketiga. Direct sequence. Ya. A, B, C, D. Pertama kita dapat apa? Bottomnya nih D. Lalu ini ada A, B, C. Ya. Kita dapat C. C ya. Lalu ini adalah AB. Dan terakhir ini A, ini B. Nah, ini kita sebut indirect sequence. Ya.
kolom pertama diperoleh paling berat yaitu D. Kolom kedua C dan kolom ketiga kita peroleh B. Produk atasnya A. Gitu ya. Paham nggak? Nanti konsumsi energinya akan kita hitung menggunakan pendekatan persamaan tertentu ya. Nanti akan kita bicarakan. Nah, kalau Anda punya dua komponen AB gini ya cukup satu destilasi ya, satu kemungkinan sequence. Ya AB ya hanya gini aja kan, A dan B. Tiga komponen itu ada dua alternatif sequence seperti ini, dua alternatif. Ini tiga komponen ya. Tiga komponen. Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah yang direct, alternatif kedua adalah yang indirect. Nah, sekarang yang 4 komponen. 4 komponen ini punya 5 kemungkinan sequence. Nah, ini 5 kemungkinan sequence-nya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 komponen. Ada 14 kemungkinan. 6 komponen. Ada 42 kemungkinan. 7 komponen. Ada 132 kemungkinan. Dan 8 komponen ada 429 komponen. Nah, jelas semakin banyak komponennya, ketika Anda ingin memisahkan dengan kemurnian yang tinggi, per komponen jelas perlu MD yang banyak ya. Semakin banyak komponen, maka MD-nya juga semakin banyak, maka capital juga banyak ya. Selain capital juga operating cost juga besar, ya enggak? Anda harus investasi beberapa menara destilasi. Dari beberapa menara destilasi itu perlu dari beberapa menara destilasi itu perlu biaya operasi juga, energi, ya, utilitas.
batasan-batasan ya yang akan timbul yang akan muncul dalam sekuens destilasi akan kita bahas berikut. Practical constraints ya. Kita pisahkan as early as possible. Jadi seawal mungkin ya. Kita pisahkan seawal mungkin itu komponen yang particularly ya khususnya itu berbahaya. Ini dari pertimbangan safety. Jadi mengapa kita pisahkan pertama komponen yang berbahaya supaya tidak merusak MD yang lain, MD berikutnya. Lalu kita pisahkan seawal mungkin itu yang komponen reaktif atau heat sensitive komponen untuk menghindari masalah degradasi produk. Ya, kalau komponen itu reaktif di MD berikutnya lagi dan seterusnya sangat mungkin terjadinya degradasi produk. Maka kita hindari dengan cara memisahkan komponen reaktif seawal mungkin, as early as possible. Nah, yang ketiga adalah komponen yang korosif. Ini kita pisahkan seawal mungkin. Korosif ya. Mengapa kita pisahkan seawal mungkin? To minimize. Jadi untuk meminimalkan penggunaan material yang ekspensif, Pak. Material atau konstruksi yang mahal. Ya, kalau korosif itu kan perlu material yang tahan terhadap korosi. Stainless steel misalkan ya. Itu mahal ya daripada karbon ya, baja karbon biasa. Maka harus kita pisahkan as early as possible ya. Jadi ini batasan sekuens. Batasan yang kedua ya. Komponen utama yang sulit untuk diembunkan ya. Komponen utama yang sulit untuk diembunkan itu should be removed as early as possible. Harus dipisahkan seawal mungkin. Nah, dalam hal ini pemisahannya bisa menggunakan sistem refrigerasi atau sistem tekanan tinggi. Batasan yang ketiga, don't check the final product from bottom column jika. Jangan ambil produk akhir dari bottom menara destilasi jika 1. Komponen tersebut akan terdekomposisi di reboiler. Kalau komponen itu terdekomposisi di reboiler, maka dapat mengkontaminasi produk. Jadi kemurniannya bisa geser ya. Jangan ambil produk akhir di bottom jika yang B ini. Nah,
kita menggunakan inhibitor polimerisasi to inhibit ya polymerization untuk menghambat ya polimerisasi beberapa komponen yang akan didestilasi. Inhibitor polimerisasi ini kecenderungannya adalah non volatil. Ya. Ini batasan-batasan praktis ya pada sequence distillation. Sebelum lanjut ke 4.2 ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya lanjut ke... Pak, saya bertanya. Siapa ini? Juana, Pak. Juana Hiskia, silahkan Mbak. Pak, ini kan tadi kan yang di kemungkinan sekuensi kan pada komponen yang seperti yang 4 itu kan ada kemungkinan 5 sekuensi ya Pak. Iya. Nah, kemudian kan itu ada yang keluar dari menara distilasi yang atas dan yang bawah itu ada yang 2 dan ada yang 3 yang seperti yang tadi di contohnya itu. Nah, itu kita menentukannya bisa tahu atasnya yang keluar dari menara distilasi atas 2 yang kemudian ada yang 3 itu berdasarkan apa harus titik didihnya sama baru bisa keluar di atasnya. Itu bisa 2 apa gimana Pak? Contoh ya, kita punya yang biru ini kan ya. Biru muda ini ya. Nih ya. Ini kan atas 2, bawah 2 gini maksudmu. Menentukannya berdasarkan apa gitu ya. Nah, Anda sudah belajar, by the way Anda sudah belajar ini teknik pemisahan divisional belum ya, yang destilasi? Sudah ya? Malah 5 SKS kan ya? Itu menentukan produk atas, produk bawah, itu kan berdasarkan fraksi yang Anda inginkan. Ya. Kalau semakin murni ke atasnya, itu perlu energi. Ya. Prinsipnya pemisahan komponen menggunakan menara destilasi itu berdasarkan perbedaan titik didih, Mbak. Jadi kalau titik didihnya sama, Anda bilang A dan B, C dan D itu sama, enggak. A dan B, C dan D itu titik didihnya berbeda. Kalau hampir-hampir sama, nah itu sulit dipisahkan. Ya, nanti ada metode tertentu ditambah zat ya sehingga bisa terpisah A dan B-nya. Anda masih ingat azeotrop enggak? Nah, itu nanti ada sulit dipisahkan karena titik didihnya hampir-hampir dekat. Ya kan? Nah, kalau yang ini A, B, C, D itu komponen yang mempunyai perbedaan titik didih. Kita bisa pisahkan berdasarkan rancangan komposisi yang kita buat. Rancangan komposisi yang kita buat mempengaruhi kondisi operasi suhu dan tekanan ya.
Jadi seperti itu, Mbak. Ya. Berdasarkan trayek titik didihnya, ya. Jelas ini titik didihnya berbeda, semuanya berbeda. Yang ringan akan terpisah terlebih dahulu. Sedangkan yang berat itu terpisahkan di akhir. Kalau itu menggunakan direct sequence. Kalau indirect ya, yang berat di kolom pertama, kemudian yang moderat kolom kedua, yang terakhir kolom ketiga, seperti itu. Juana, oke? Iya Pak, terima kasih. Baik, ada lagi yang lain? Baik, kita lanjut dengan pemilihan sequence dan kondisi operasinya. Pemilihan sequence dan kondisi operasinya ya. Heuristik daripada pemilihan sequence. Komponen dengan relatif volatilitas yang dekat dengan 1, ya, komponen dengan relatif volatility dekat dengan 1, atau ya yang ini exhibit azeotropic behavior. Maaf Pak, Ya, halo. saya boleh bertanya Pak? Izin. Lu, sopo iki? Theodora Pak. Theodora. Ya Pak. Bertanya tentang apa? Ini Pak, kalau misalkan ada, tadi kan contohnya itu 4 produk ya Pak, 4 komponen. Iya. Ada 5 komponen itu yang di atas 3 yang di bawah 2 itu bisa nggak Pak? Peluang kayak gitu? 5 komponen. Ya kan kalau 4 tadi ada yang produk atas 2, produk bawah 2 Pak. Oh. Nah kalau misalkan 5, produk atasnya 3, produk bawahnya 2. A, B, C, D, E gini misalnya. Ya Pak. Terus kemungkinan begini 3. Ya terpisahnya itu A, B, C. ya sama bawahnya DE Pak, yang bottomnya. D, E. Ya mungkin. Makanya berarti ini ada 14. Oh ya Pak, berarti Ada untuk 14. selanjutnya produk atasnya AB, produk bawahnya CDE gitu ya Pak? Yang untuk ini, kemungkinan selanjutnya. Kemungkinan selanjutnya kan bisa gini. Bisa gini. AB, ya kan? Ini jelas DE. Sekarang yang ini saja, yang ABC itu, yang ABC ini, ABC, ini kan bisa A, bisa B, C, beda dengan yang ini, ya, bisa B, C. Kalau kita lihat yang di sini loh. Nah, ini bisa begini kemungkinannya. Makanya 5, kalau 5 komponen itu sekuensinya kemungkinannya bisa 14. 7 bisa 132. 6 bisa 42. Ya, Anda harus bisa membuatkan sketsa pemisahan ya, alternatif sekuensinya seperti apa. Misalnya Anda diminta membuat 14 ya gambar 14-nya kayak apa gitu loh. Itu Alma.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Baik, kita lanjut dengan heuristik ya. Sequence, pemilihan sequence. Pertama, komponen dengan relatif volatility yang dekat dengan 1 atau yang kemungkinan azeotrope itu dipisahkan terakhir ya, should be removed the last. Should be removed the last. Terakhir. Relative volatility dekat dengan 1, maka remove the last. Atau yang kemungkinan azeotrope itu ya, the last. The lightest components, ini the lightest components should be removed alone, one by one. Jadi komponen yang paling ringan itu dipisahkan satu demi satu sebagai produk atas kolom. Ini yang menggunakan prinsip sequence direct ya, direct sequence. Komponen yang ketiga, komponen composing ya, large fraction of it should be removed first. Jadi kalau komponennya itu memiliki fraksi massa yang besar, itu pisahkan terlebih dahulu. Ya. Komponen tersebut jumlahnya itu mendominasi. Misalnya ada 3 komponen misalnya, ada 3 komponen. Maka salah satu komponen misalnya komponen A itu komposisinya mendominasi, maka pisahkan terlebih dahulu. Yang keempat ya, kita split molar flow antara top dan bottom product ya. Kita split molar flow antara top dan bottom product itu sebisa mungkin itu sama gitu ya. Misalnya 100, 50 di atas, 50 di bawah, sebisa mungkin sama. As near equal as possible. Nah, kita punya data dari campuran alkana ya, untuk dipisahkan menggunakan menara distilasi. Jadi ada propan, isobutan, normal butan, isopentan, dan normal pentan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen. Artinya dari 5 komponen ini ada kemungkinan berapa tadi? 14 ya alternatifnya. Nah, kita lihat 5 komponen ini kita tulis urut berdasarkan titik didih yang paling rendah di atas. Propan ya, 231. Ini minus ya. Isobutan, ini satuannya Kelvin. Lalu normal butan. Lalu isopentan, dan terakhir adalah normal pentan. Nah, kita punya relative volatility. Ya. Maka paling berat ini adalah pentan nih ya.
Relative volatility sudah kita ketahui. Lalu kita nanti bisa tentukan jumlah energi atau jumlah massa yang diuapkan ya, jumlah massa yang diuapkan sehingga nanti kita bisa menghitung jumlah energinya berapa gitu, memperkirakan. Baik, relative volatility antara komponen yang di adjacent komponen ya. Misalnya kita komponen 1 dan 2. Komponen 1 dan 2, maka relatif volatility antaranya adalah 5,78 dibagi 2,98, ketemunya ini 1,94 ya. Lalu yang berikutnya antara isobutan dan normal butan itu 1,26. Ini normal butan isopentan ketemunya 1,95. Dan yang terakhir jelas 1,21 dibagi 1 ketemunya ini 1,21. Relative volatility bisa kita hitung ya menggunakan persamaan. Nah, heuristik pertama tadi komponen with relative volatility close to 1, dekat dengan 1 harus dipisahkan terakhir. Berarti pentan ini dipisahkan terakhir. Ya. Split the last since the expression has the smallest relative volatility ya. Ini dipisahkan terakhir. Heuristik yang kedua apa tadi? The lightest component harus ya, komponen paling ringan dipisahkan satu persatu sebagai produk kolom. Ini menggunakan direct sequence. Ya, berarti kalau seperti ini A, B, C, D, E, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E gitu kan. Ini direct sequence. Remove ya, heuristik yang ketiga. Heuristik yang ketiga ya, komponen dengan log fraction atau komposisi yang terbesar itu dipisahkan pertama. Nah, kalau kita lihat ini kan flow rate-nya kan paling besar nih. Normal pentan ya. Ini paling besar nih komposisinya. Kalau itu harus dipisahkan pertama, berarti kita dapat ya A, B, C, D, E ya. D, E. Gini, kita pisahkan gini. A, B, C, D, bawah E gini. Ini heuristik yang ketiga. Heuristik yang keempat, kalau kita pisahkan
produk atas dan produk bawah itu laju alirnya itu sebisa mungkin sama. Supaya nanti energinya itu balance ya, tidak terlalu jauh bedanya. Nah, kalau kita lihat ini ABC ya, yang keempat, heuristik keempat. Ini hampir-hampir sama ya, BC dan DE. Tetapi kalau kita memisahkan berdasarkan heuristik ini timbul konflik ya, tidak semuanya bisa dipenuhi ya, karena ada konflik ya. Contohnya konfliknya seperti apa? Heuristik 1. Nah ini heuristik 1. Kita pinginnya memisahkan the last nih. D dan E kita pisahkan the last. Tapi ini konflik dengan heuristik yang ke-3. Konflik. Heuristik pertama kita ingin pisahkan yang volatilitasnya dekat dengan 1 itu terakhir. Tetapi ini konflik dengan heuristik 3 karena E-nya ini komposisinya besar sehingga pisahkan pertama. Ini ada semacam konflik. There are 14 ya, there are 14 possible sequence. The process could be continued and possible sequence identified for further consideration. Some possible sequences would be eliminated, ya akan eliminasi gitu ya. Pertimbangan kuantitatif ya. Pertimbangan kuantitatif ini dalam pemilihan sequence ya. Quantitative measure as other consideration. Nah, karena heuristik tadi itu bisa menimbulkan konflik, ya, maka lebih disukai yang pertimbangannya kuantitatif. Laju alir uap ya di kolom dapat kita hitung ya. Laju alir uap yang terjadi di kolom itu dapat kita hitung. Sehingga kalau laju alir uap bisa kita hitung, kita bisa menghitung biaya operasinya, energi yang dibutuhkan oleh reboiler. Dan selain itu kita juga bisa menghitung biaya kapitalnya atau investasi MD-nya. Jika fluida yang diuapkan itu semakin banyak, maka duty atau beban panas reboiler dan kondensor juga tinggi. Ya, beban panas reboiler dan kondensor juga tinggi. Dengan demikian jelas increase operating cost. Semakin banyak yang Anda uapkan atau uap yang terjadi, maka biaya yang diperlukan untuk reboiler maupun kondensor itu juga naik ya. Nah ini high vapor rates ya, kalau kita merancang dengan laju alir uap yang tinggi, maka kecenderungannya diameter
kolomnya itu besar. Kalau diameter kolomnya besar, jelas capital cost-nya juga gede. Reboilernya gede, kondensernya gede. Maka kita nanti cari ya, yang laju alir uapnya itu paling rendah. Konsekuensinya sequence with lower total vapor. Nah ini konsekuensinya sequence with lower total vapor would be preferred. Ini yang kita sukai. Ya jadi lower total vapor yang paling, kalau paling rendah itu berarti lowest ya. Lowest ya. Nanti di antara beberapa alternatif tadi kita pilih yang laju alir komponen yang diuapkannya itu paling rendah. Nah, ini waktu Anda belajar TPD, Anda belajar kesetimbangan uap cair di menara destilasi, neraca massa plate to plate gitu ya. Persamaan Underwood Anda sudah dapatkan ya. Laju alir uap minimum sama dengan destilat kali dalam kurung 1 per minimum reflux ratio. Reflux ratio itu tidak berdimensi ya. 421 dapat ditulis ya sebagai dengan reflux yang sudah tertentu ya. Tipikalnya, nah ini. Tipikalnya finite reflux itu didefinisikan sebagai RF. Finite reflux ya, RF. Di mana tipikalnya R dibagi R min itu tipikalnya yang kita gunakan nanti 1.1 ya. Nah, maka kita masukkan ke sini ya. Bisa menjadi seperti ini. 422. Di mana R min bisa kita hitung dengan 423. Nah, dari semua penjabaran tadi, maka kita lihat persamaan 426 ini. Ini contoh ya. Bahwa laju alir yang diuapkan per menara destilasi itu seperti ini, 426. A plus B, laju alir A, B sampai light komponen ya. Plus ini ya, 426 rasio RF bagi volatilitas minus 1. Nah, ini kita lihat contoh soal ini ya. Kita punya data benzen itu A, toluen itu B, sedangkan etil benzen itu C. Masing-masing flow rate-nya 269, 282, 57 ya. Relatif volatility-nya 3.53, 1.8 dan 1. Maka
relatif volatility antara komponen yang berinteraksi ini A dan B itu adalah 1,96, B dan C adalah 1,8. Nah, kita milih yang karena ini ya, kalau kita lihat A, B, C, ini A, ini B, C, ini bisa B, ini bisa C. Ataukah yang begini, A, B, C, ini A, B, A, B, atau yang biru atau yang merah. Yang merah ini indirect. Kita pilih yang mana nih? Ini direct. Ya, kita hitung V-nya. Ya, laju alir uapnya berapa. Kita lihat yang sequence. Ya, ini direct sequence AB dan BC. Berarti ini gini. Ini A. Ya, terpisahkan dulu A. Ini BC. Ini B, ini C. Nah, kita lihat. Kita pakai persamaan ini 426 ya. Untuk menghitung laju alir uap. Ya, 426. Maka yang kolom pertama ini kan yang teruapkan A saja. Ya kan? Maka ini A. Ya, FA. Ini Maaf Pak, ya. ini tidak jalan pointernya Pak. Halo? Iya halo Pak, ini tidak jalan. Oh, tidak jalan. Coret-coretan, iya. Sebentar, saya kok nggak jalan ya? Stop share dulu. Nah, begitu ya. Saya kan nggak tahu jalan atau tidak, maka harus dikomunikasikan ya. Sebentar, saya slideshow lagi ya. Kelihatan nggak, Mbak? Sudah terlihat. Sudah lihat ya. Saya ulangi lagi. Ini saya hapus dulu. Saya hapus kelihatan? Iya Pak, terlihat. Oke. Saya tulis sekarang pakai warna merah saja dulu. Oh, sorry. Tadi yang direct pakai biru ya. Direct pakai biru. Ini yang direct dulu. Direct sequence. A dipisahkan di kolom pertama. Ini kan tadi A, B, C. Kita dapat A di sini. B, C. B, C ini ya. Berarti kita gunakan persamaan 426. Ya, 426 ini yang menguap di kolom ya. Vapor. Ini yang saya lingkari ini. Ini yang umpan. Ya. Oke, sekarang di kolom pertama, ini kan uap nih ya. Ini vapornya. Vapornya hanya A.
Ya kan? Sekarang ini umpan kolom pertama apa? Fit ya. Itu ada A, B, dan C. 3. Nah, kali relative volatility tadi, relative volatility-nya kita pakai yang tipikal 1,1. Alfanya ini adjacent. Adjacent-nya 1,96 ya. Anda pilih yang ini. Ya, alfa. Adjacent. Nah, maka 1,1 per 1,96 kurangi 1. Ini yang terjadi di semua ini di kolom pertama. Sekarang yang kolom kedua ini. Uapnya apa itu yang kolom kedua? Komponen apa yang uapnya? Kolom kedua. B, Pak. Komponen B, oke. Komponen B berarti flow rate-nya adalah 282. Ya. 282, oke. Ini adalah vapor B. Umpannya B dan C, ya enggak? Ini feed Iya, Pak. B dan C. Ini RF. Nah, sekarang adjacent-nya adjacent yang antara B dan C. Nah, 1,8. Ya, 1,8. Maka ketemunya adalah 965 tambah 748, ketemunya ini 1713,8. Ini laju alir uap untuk alternatif sekuen 1. Nah, sekarang yang kita lihat yang indirect. Ya, indirect kita lihat yang ini ya. ABC itu ini apa ya pertama itu C ya kan, ini AB ya kan, ini A, ini B. Nah, kolom pertama, kolom kedua. Anda lihat kolom pertama. Yang teruapkan A dan B ya enggak? Ini A dan B. Ini adalah vapor. Lalu umpannya feed. Ini ABC. ABC ya. Nah, sekarang Anda lihat adjacent-nya. 1,1 RF. Satu koma 8. Kok 1,8 antara B dan C ya? Ini. Ya. Karena produk atas AB, ya ini Anda lihat produk atas AB, produk bawah C, berarti adjacent-nya B dan C. Nah, kolom yang kedua, kita punya uap A, ya ini vapor A, lalu umpannya A dan B. Nah, ini adjacent alpha between A dan B. Gitu ya. Alpha between A dan B. Kalau yang ini alpha BC.
alfa, B, dan C. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah dihitung, ketemu totalnya untuk indirect itu 2287,4. Jelas bahwa ini lebih kecil. Laju alir uapnya yang direct sequence yang kecil. Maka pilih yang direct. Laju alir uapnya kecil, ya pilih direct. Ini kita pilih karena laju alir uapnya kecil, lebih rendah daripada yang indirect. Dengan demikian kita memilih direct, perlu energi yang lebih rendah. Energi lebih rendah, dengan demikian operating cost untuk reboiler maupun kondensor juga rendah. Gitu ya. Paham nggak ya? Pak, saya Paham, Pak. Siapa nih? Tanya nih. Siapa? Rena, Pak. Rena Wijayanti, silakan Mbak. Ya. Tadi tuh yang RF-nya sebesar 1,1 itu bagaimana, Pak? Itu tipikal saja Mbak. 1.1 tipikal berdasarkan experience dari peneliti, diambil 1.1 itu sebagai basisnya saja supaya kita mudah untuk memprediksi laju alir uap yang timbul pada masing-masing alternatif tadi. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini yang direct sequence. Direct sequence itu energinya lebih rendah daripada yang indirect, sehingga kita pilih yang ini. Karena ini nanti pengaruhnya ke capital cost, ke energi yang dibutuhkan di reboiler maupun di kondensor, sehingga biaya operasinya lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Ya. Untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan? 4.3 kita lanjutkan ke hari Kamis. Maaf, Pak. Ya. Saya izin bertanya. Ini adalah terkait nilai RF yang tadi sudah dijelaskan itu nanti kalau misalnya ada persoalan yang berbeda itu RF-nya sama tetap 1,1 gitu atau gimana, Pak? Itu RF-nya nanti sudah given, Mbak. Ya. RF-nya sudah given 1.1. Kalau RF-nya berbeda ya nanti ditulis diinformasikan RF-nya berapa gitu ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ya, Aisyah. Ada lagi? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kuliah PPK hari ini cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.